Halo teman-teman, balik lagi sama gue Dimas di sini. Kali ini gue bakal bikin konten yang sedikit berbeda nih dari konten-konten sebelumnya. Nah, di sini gue udah ditemenin sama teman gue yang bakal nemenin gue yang namanya adalah Fani. Halo Van. Halo Dim. Nah, halo Van. Oke. Sebelumnya gue mau terima kasih dulu nih buat lo yang udah mau ngeluangin waktunya buat sedikit ngobrol-ngobrol santai dengan gue nih untuk konten gue kali ini. Oke, ini gue langsung aja ke pertanyaannya ya. Oke, untuk pertanyaannya, menurut lo sendiri nih, apa sih penyebab akhirnya kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun? Apa penyebabnya akhirnya kasus COVID-19 bisa menurun di Indonesia? Ya, Uh, yang pertama mungkin ya menurut gue tentunya dari teman-teman dokter, teman-teman yang emang udah membantu pasien-pasien COVID-19 di Indonesia supaya mereka bisa sembuh gitu. Terus juga kesadaran dari masyarakat untuk pakai masker, terus kayak cuci tangan, terus kayak menjaga kesehatan mereka gitu. Jadi mereka udah tahu nih COVID itu tuh emang kita kan sempet yang sampai tinggi-tingginya banget tuh. Nah, di situ mungkin kayak itu menyadarkan kita juga sebagai masyarakat supaya kayak lebih menjaga kesehatan dan mengikuti prokes yang ada. Gitu oke. sih. Jadi eh, dengan adanya tenaga medis dan dengan kesadaran masyarakat ya menurut lo ya. Hmm. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan di Indonesia sudah mulai turun nih kasus COVID-19. Kapan sih titik baliknya menurut lo kasus COVID-19 Indonesia itu sudah mulai menurun gitu? Padahal kan sebelumnya kan kita digempur banget nih sama kasus COVID-19 yang tinggi-tingginya. Terus sekarang kita udah lihat di berita kasus COVID-19 sudah mulai menurun. Nah, menurut lo kapan tuh titik balik si kasus itu sudah mulai menurun? Hmm. Oke, sebenarnya kalau untuk titik balik kasus COVID di Indonesia itu mungkin kita sempat ada dua kali ya, ada dua kali. Kan kita sempat yang udah turun, terus abis itu ada sempat ada Omikron, terus akhirnya Ya, kita tinggi lagi kan, gara-gara waktu itu emang udah kondisinya udah dilonggarin gitu, tahu-taunya ada virus baru dan sekarang udah menurun lagi. Terus inget gue kata ya WHO. Betul nggak? WHO ya WHO. memang memang udah bersilangan. Jadi mungkin titik-titik baliknya sendiri tuh pas kita udah masuk si virus Omicron ini memang sudah masuk gitu. Jadi kayak emang semuanya udah siap gitu. Oke, Gitu. keren juga ya jawabannya ya. Mantap juga nih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kasus sudah mulai menurun dan PPKM sudah mulai dilonggarkan. Nah, kita sempat ada di status pandemi. Nah, lo percaya nggak sih kalau misalkan dari kasus yang sudah menurun ini, kita tuh bakal balik dari pandemi ke endemi. Lalu percaya nggak tuh? Dari pandemi ke endemi. Kayaknya sih mungkin sih. Soalnya kita tahu juga kan saya sekarang-sekarang ini nih kayak sekolah tuh udah 100% masuk, terus kayak entar lagi juga kerja apa kantoran juga masuk gitu kan. Terus lama-lama nanti dunia kuliah juga bakal masuk juga dan Ya, semuanya bakal kayak biasa lagi dan memang virus itu memang ada gitu tapi karena kita udah tahu cara ngobatinnya jadi bukan bukan tahu cara ngobatinnya sebenarnya kayak kita tahu gimana kita menjaga diri kita terus kayak emang udah ada tenaga medis yang uh, bisa berperan dalam hal itu jadi menurut gue percaya untuk dia endemi atau enggak percaya sih oke. gitu. Yang penting kita tetap ini ya, percaya deh pokoknya kalau kita bisa balik ya dari pandemi ke endemi. Oke. Iya. Nah, kasus kan udah mulai turun nih, tapi kenapa menurut lo nih, kenapa kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan atau bisa disebut dengan prokes? Padahal kan kasus udah mulai turun, sudah mulai bersilangan juga kan grafiknya, tapi kenapa sih kita harus tetap jaga prokes gitu? Oke, mungkin menurut gue gini sih
kenapa ya tetap harus menjaga prokes, karena lagi semua kita nggak ada yang tahu gitu kan. Sekarang aja kayak mulai lagi nih datang virus berbagai macamnya yang Iya, belum ada obatnya, terus kayak nggak tahu dari mana. Walaupun emang nggak meningkat ya ininya, maksudnya dibilang tidak berkembang kayak pesat segala macam, tapi kan kalau bisa berjaga-jaga, kenapa tidak gitu iya, kan? iya. Jadi menurut gue itu penting sih, dan kita ya baik lagi kita nggak ada yang tahu nanti gimana. Itu kalau emang benar-benar emang dari seluruh dunia dari WHO kayak oke kita semua endemi, oke ini virus ini tuh kayak ya udah kita anggap biasa aja gitu. Baru menurut gue kita bisa memikirkan itu lagi. Untuk Oke. prokes kayak gimana? Pokoknya yang penting kita tetap harus ini ya, memperhatikan prokes walaupun keadaannya sudah mulai membaik gitu ya. Mm. Oke. Eh dari tadi kan sebenarnya ini pertanyaan udah dijawab sih, tapi bakal gue tanya lagi sih ke lo. Kasus kita COVID-19 kita kan sudah mulai menurun. Nah, ini tuh peran dari siapa sih menurut lo? Peran dari siapa? Pertama tentunya tenaga medis kan ya, tenaga medis. Terus juga peran pemerintah kita, lalu juga peran dari masyarakat sendiri. Mereka udah mau Oke. sadar, mereka udah mau pakai masker, udah ngikutin protokol yang ada gitu. Pemerintah juga yang ngasih tahu, yang akhirnya ngebantu juga tenaga medis yang mereka nggak kewalahan gitu. Kayak gitu. Oke, jadi kalau dari pandangan lo itu berarti dari peran tenaga medis, peran pemerintahan, dan tentunya peran dari masyarakat kita juga ya. Makanya kasus kita bisa menurun gitu. Oke, terakhir nih, dari lo pribadi menyikapinya turunnya kasus COVID-19 di Indonesia. Kita hampir 2 tahunan diserang pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, pergerakan kita kan terhambat nih. Nah, lo melihat kasus ini sudah menurun tuh gimana? Cara menyikapinya lo tuh kayak gimana sih gitu? Apa kalau sudah mulai kayak, ah ya udahlah gue udah bodo amat kayak gini gini gini, yang penting kasus udah mulai turun, atau gimana nih kalau dari lo sendiri? Dari gue sendiri, cara menyikapinya mungkin agak sedikit longgar kayak oh iya ini udah mulai turun kayak gitu-gitu, tapi baik lagi tetap harus jaga karena kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi sisi lain juga, di perspektif lain juga aduh mulai semua balik lagi kayak normal yang sebelumnya tuh kita ngejalanin apa-apa tuh online online, terus tiba-tiba kita akan balik lagi ke offline dan balik lagi ke rutinitas kita sebelum masuk Indonesia kena COVID-19 gitu. Oke, Jadi mungkin tuh mulai beradaptasi lagi gitu. oke. Seru juga ya pembahasan kita nih kali ini, walaupun agak potong nih gara-gara Zoom meetingnya tinggal 8 menit lagi. Oke, balik lagi gue mau bilang makasih banget buat Fani yang udah mau luangin waktunya buat nemenin ya sedikit kita ngobrol-ngobrol lah tentang turunnya kasus COVID-19 di Indonesia ini. Nah, eh, dari Fani sendiri, gue mau minta ini dong, ajakan buat teman-teman di luar sana, walaupun ajakan dari teman buat teman-teman di luar sana deh, walaupun COVID-19 ini turun, ada nggak sih? Kayak ya udah ajakan aja buat teman-teman gitu untuk tetap mematuhi prokes gitu. Mungkin ajakannya buat semuanya, buat teman-teman semuanya, walaupun kayak pandemi ini udah turun, udah mau kelar COVID-nya, tetap harus kita harus tetap jaga prokes kita karena lagi kita nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi nanti kayak gitu. Jadi lebih baik untuk menjaga diri terlebih dahulu sebelum terjadi apa-apa kayak gitu. Oke, thank you banget nih buat Fani sekali lagi udah ngeluangin waktunya. Semoga yang tadi kita obrolin juga bermanfaat juga ya buat teman-teman di luar sana, dan buat teman-teman juga harus tetap mematuhi prokes ya. Oke, thank you ya Van. Iya, sama-sama. Nah, oke, teman-teman, tadi itu adalah sedikit obrol-obrol santai gua sama teman gua Fani. Sini baik lagi gue mau ngingetin buat teman-teman, walaupun kasus COVID-19 sudah mulai menurun, tetap kita harus menjaga prokes ya teman-teman. Nah, segitu aja konten kali ini dari gue.
Semoga konten kali ini bermanfaat juga buat teman-teman. So, bye. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya.